Ternyata ini janji Allah untuk orang tua yang anaknya meninggal. Benarkah jadi tabungan amal? Yang subscribe semoga masuk surga. Kepergian anak untuk selama-lamanya tentu menjadi salah satu pukulan terberat bagi orang tua. Namun ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut-sebut bahwa hal ini kelak dapat menjadi tabungan amal. Benarkah demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa orang tua yang bersabar atas peninggalan anaknya yang masih kecil akan mendapatkan pahala tersendiri. Bahkan dikatakan orang tua akan dijemput anak di pintu surga. Hal ini diterangkan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Ia bersandar pada riwayat Muslim dari Abu Hasan yang berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya dua orang anaknya telah meninggal dunia. Maka apa yang bisa Anda ceritakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar hati kami menjadi tenang atas meninggalnya keluarga kami itu? Iya, anak-anak kecil, mereka bagaikan jentik-jentik air dalam surga. Salah seorang dari mereka menjemput bapaknya, atau dia katakan kedua orang tuanya. Maka anak itu memegang pakaian ayahnya itu, atau tangan ayahnya, sebagaimana aku memegang pakaianmu yang sebagus ini. Anak itu tidak menghentikannya hingga Allah memasukkan dia bersama kedua orang tuanya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim dan dikatakan sahih. Dikutip dari buku Wanita-Wanita Calon Penghuni Surga oleh Maryam Kinanti Naraswari, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengasihi dan menempatkan anak-anak yang meninggal di dalam surga. Mereka kelak akan menjadi penolong bagi kedua orang tuanya. Oleh karena itu, tak ada alasan bagi orang tua untuk terus larut dalam kesedihan. Sebab, jika orang tua merelakan kepergian anaknya, seraya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak anak tersebut akan masuk ke dalam surga bersama mereka. Anak-anak itu hanya akan memasuki surga jika bersama dengan kedua orang tuanya, sehingga Allah mengizinkan kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Kembali diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sekali-kali sepasang orang muslim ditinggal mati oleh ketiga anaknya yang belum balik, melainkan Allah akan memasukkan keduanya bersama anak-anak mereka ke dalam surga berkat karunia dan rahmat-Nya. Abu Hurairah melanjutkan, dikatakan pada anak-anak tersebut, masuklah kalian ke dalam surga. Anak-anak itu menjawab, kami menunggu orang tua kami. Perintah itu diulangi 3 kali, tetapi mereka mengeluarkan jawaban yang sama. Akhirnya dikatakan kepada mereka, masuklah kalian bersama kedua orang tua kalian ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, baik sang anak yang belum balik ini maupun kedua orang tuanya berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak yang meninggal maupun orang tua yang telah merelakannya kelak diizinkan memasuki surganya. Selain itu, ada hadis lain yang menyebut bahwa seorang ibu yang meninggal saat melahirkan kelak, pada hari kiamat akan dibawa anaknya menuju surga. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud atau Yalisi. Dalam musnadnya. Ia meriwayatkan dari Hisham, dari Qatadah, dari Rashid, dari Ubadah bin As-Samit, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para wanita yang mati pada saat melahirkan, pada hari kiamat akan ditarik anaknya dengan tali pusarnya menuju surga. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi menjelaskan, menurut pendapat mayoritas ulama, hadis tersebut menunjukkan bahwa anak-anak kecil kaum mukmin akan masuk surga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, orang-orang yang beriman dan anak cucu mengikuti mereka dalam keimanan. Kami akan mengumpulkan anak cucunya dengan mereka di dalam surga. Quran Surat At-Tur ayat 21. Berikut nasib akhir bayi dan anak-anak yang wafat sebelum balik. Bayi dan anak-anak yang meninggal sebelum menginjak dewasa dan mendahului ayah atau ibunya akan menjadi syafaat bagi ayah atau ibunya tersebut. Bahkan dalam suatu hadis, anaknya tersebut dapat menarik ayah atau ibunya untuk masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ummu Sulaim, tidaklah 2 orang muslim yang telah ditinggal mati 3 orang anak kecilnya, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga karena kasih sayangnya kepada mereka. Ummu Sulaim kemudian bertanya, kalau 2? Beliau menjawab 2 juga. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasai, dan Ahmad. Bagaimana nasib bayi dan anak kecil di akhirat? Berkenaan dengan ini, Khalid Al-Abasi pernah bercerita tentang anaknya yang wafat. Ia kemudian bertanya pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidakkah engkau mendengar dari Nabi sesuatu yang menenangkan jiwa kami atas kematian anak-anak kami? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bayi-bayi kalian kelak menjadi jentik-jentik di surga. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis bersanad sahih tersebut dikutip dari Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari adalah bayi-bayi yang meninggal dunia mendahului kedua orang tuanya tidak akan berpisah dari surga.
Keterangan hadis tadi juga dikuatkan oleh firman-Nya dalam surat At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan. Kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya." Sebagian ulama menyatakan hal itu merujuk pada anak-anak kecil yang lahir dari orang tua beriman dan tidak ada perselisihan mengenainya. Salah satunya dari Abu Umar bin Abdul Bar yang mengatakan pendapat tersebut sudah menjadi ijma para ulama. Pendapat ini sudah menjadi ijma para ulama bahwa anak-anak kaum muslimin masuk surga. Tidak ada yang menentangnya kecuali kelompok yang menyimpang dari kebenaran. Demikian penjelasannya yang diterjemahkan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah Jilid 2. Hadis dalam kitab Akhbar Asbahan oleh Abu Nuaim menambahkan, anak-anak dari kaum muslimin tersebut akan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah hingga diserahkan kepada kedua orang tua mereka pada hari kiamat. Untuk itu, bayi dan anak-anak kecil yang meninggal mendahului ayah atau ibunya akan menarik kedua orang tuanya masuk surga. Sesuai dengan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah seorang anak-anak itu akan menemui ayahnya atau orang tuanya, lalu memegang pakaiannya atau tangannya seperti aku sedang memegang bajumu, dan ia tidak akan melepaskannya sebelum Allah memasukkan ke orang tuanya ke surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hal itu juga berlaku bagi ruh para bayi yang lahir dari orang-orang musyrik. Pendapat terkuat menyebut bahwa mereka akan berada di dalam surga. Namun ulama berbeda pendapat mengenai anak-anak orang musyrik yang meninggal dunia saat masih kecil. Pendapat pertama yang menukil dari Asy-Syafi'i bahwa kondisi mereka bergantung pada kehendak Allah. Sementara pendapat kedua dari Ibnu Hazm menyatakan bahwa anak-anak tersebut mengikuti orang tua mereka. Pendapat lainnya ada yang menyebut bahwa anak-anak kecil ini akan berada di bawah barzah antara surga dan neraka. Ini dikarenakan mereka belum mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dapat mengantarkan mereka masuk surga dan tidak pula mengerjakan keburukan-keburukan yang dapat memasukkannya ke dalam neraka. Bunyi pendapat tersebut yang diterjemahkan Syekh Mahmud Al-Misri dalam buku Tamasya ke Negeri Akhirat. Pendapat lainnya ada yang mengatakan anak-anak dari orang musyrik akan menjadi pelayan para penghuni surga. Ada yang menyebut kembali menjadi tanah dan ada pula yang mengatakan mereka akan diuji di akhirat dengan dinyalakan api di hadapan mereka. Meski demikian, di antara banyak pendapat tersebut, pendapat yang terpilih bagi para ulama kontemporer adalah anak-anak dari orang musyrik tetap berada di dalam surga. Pendapat ini mengatakan sudah selayaknya anak yang belum sempurna akalnya tidak ditimpakan siksa. Pendapat ini pula yang dianut oleh Imam Al-Bukhari. Landasannya dari salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang mencetaknya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.